Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya masih bersama saya Gilang yang akan menemani hari-hari Anda dengan kisah-kisah mistis dari para narasumber kita. Dan cerita kali ini saya akan membahas pengalaman dari seorang narasumber kita, di mana beliau adalah seorang super pribadi dari orang Jepang yang berasal dari Serang, Banten. Beliau adalah Kang Iksan. Yang penasaran dengan cerita dari Kang Iksan seperti apa? Jangan di skip, tonton videonya sampai habis. Langsung aja, begini cerita dari Kang Iksan. Jadi Kang Iksan ini adalah seorang super pribadi ya, dari orang Jepang, dimana dia tinggal di sebuah tempat di daerah Serang, Banten. Jadi dia bekerja di daerah Cikarang, dan ini nggak setiap hari pulang. Jadi ya kalau misalkan tergantung dari bosnya ya. Kadang dia seminggu sekali pulang, kadang hampir setiap hari pulang. Kalau lagi nggak ada job dari bosnya atau bosnya lagi keluar negeri. Jadi Kang Iksan ini setiap harinya ya keliling-keliling aja ke tempat-tempat yang memang dikunjungi oleh bosnya ya. Jadi pada saat itu Kang Iksan ini habis antar bosnya ke Bandung, dan di saat perjalanan memang Kang Iksan ini udah merasa ada yang aneh. Ini pada saat sedang antar bosnya ke Bandung dan menginap di hotel, dan bosnya ini minta ditinggal, nanti jemput lagi beberapa hari kemudian, karena dia mau ada urusan lah di Bandung, dan Kang Iksan ini disuruh pulang nih ke rumah. Jadi dari Bandung dia udah pulang ke rumah. Nah pada saat Kang Iksan mau jemput bosnya ini yang orang Jepang, dan itu dia lewat tol Cipularang. Nah kejadiannya pada saat melintasi tol Cipularang itu kondisinya malam hari sekitar jam 8-an ya, jam 8-an. Jadi Kang Iksan ini dari layar kaca spion mobil ini, yang spion yang di dalam ini ya, itu dia melihat sesosok wanita memakai baju merah. Tapi dia tetap fokus untuk menyetir mobil. Pada saat itu dia lagi fokus. Jadi ya hanya melintas saja, karena Kang Iksan ini sebenarnya percaya sama hal-hal goib, tapi dia nggak takut gitu. Percaya, tapi kalau melihat hal-hal yang mistis ya biasa aja. Nah kebetulan Kang Iksan ini dia lulusan dari sebuah pesantren di Banten. Jadi mungkin udah ada pembekalan dari pesantren. Ya hal-hal mistis seperti itu udah biasa sebenarnya ya. Dan pada saat itu dia lihat spion lagi, ada lagi. Jadi kadang muncul, kadang enggak di spion kaca mobil ini. Karena dia penasaran, akhirnya dia menepi ke pinggir jalan. Di pinggir jalan itu dia sambil ngerokok. Memang kondisi mobil pada saat itu masih menyala, cuman dia nggak turun dari mobil. Jadi ngerokoknya itu di dalam mobil dengan membuka jendela, dan kondisinya memang sepi. Pada saat itu sepi, dimana tol Cipularang ini ya udah menjadi
urban legend lah ya buat warga sekitar ya. Karena ya konon katanya banyak hal-hal mistis yang terjadi di Tol Cipularang ini. Nah, kebetulan Kang Ihsan ini dia berhenti di Tol Cipularang ini di KM antara KM 97 sampai 98. Oke, singkat kemudian pada saat lagi merokok itu ada sesosok kakek-kakek dengan memakai baju hitam ya, dan juga ya serba hitam, bajunya serba hitam, memakai peci, rambutnya uban semua. Jadi rambutnya gondrong, ubanan, ya lumayan tinggi ya, kakek-kakeknya lumayan tinggi. Dia jalan sendirian menghampiri mobil dari Kang Ihsan ini. Dengan pas datang ini ke Kang Ihsan, dia meminta rokok sama Kang Ihsan. Boleh saya minta rokoknya? Akhirnya dengan sigap Kang Ihsan ini mengambil rokok dan memberikannya rokok dan korek apinya juga. Jadi dia merokok di situ. Dia bilang terima kasih, hati-hati di jalan. Lalu kakek itu pergi dan gak lama kemudian Kang Ihsan ini lanjut pergi menjemput bosnya. Dan di pertengahan jalan itu dia baru berpikir, itu kakek-kakek ngapain malam-malam jalan kaki di pinggiran tol, sedangkan sepanjang dia perjalanan itu nggak ada kakek-kakek yang jalan kaki. Jadi sesuatu yang janggal itu udah mulai terlihat di sini. Dari awal yang tadi perempuan baju merah di dalam mobil, lalu pada saat dia merokok ada sesosok atau seorang kakek-kakek minta rokok sambil jalan kaki. Dan ketika sudah di perjalanan, jadi Kang Ihsan ini sempat memberhentikan lagi mobilnya. Dia berhenti lagi, penasaran. Dia sambil melihat ke arah belakang, ternyata kakek-kakek itu udah nggak ada. Jadi kakek-kakeknya ini udah menghilang. Dan disitu Kang Ihsan kaget. Benar perasaan yang dipikirkan oleh Kang Ihsan. Itu kakek-kakek ngapain jalan jam segini malam-malam. Dan ternyata itu adalah sosok misterius yang ada di Tol Cipularang. Karena yang kita dengar ya, Tol Cipularang ini memang di KM 97, 90 sampai 100 itu memang ya kita harus lebih hati-hati karena jalannya juga menurun dan tanjakan juga, dan di jalanan tersebut memang itu sangat licin dan berkabut. Jadi memang ada sebuah catatan yang saya terima dari sebuah artikel pada tahun 2005 sampai 2013 itu udah terjadi 248 kecelakaan dan 28 diantaranya meninggal dunia. Dan selain itu ada catatan lain, hal-hal mitos lain, bahwa di Tol Cipularang ini itu memang dulunya itu Gunung Hejo. Jadi Gunung Hejo ini dibelah karena biar jalanan ini lurus dan lebih dekat. Jadi Gunung Hejo ini dibelah untuk jalan tol ini, Tol Cipularang ini, yang menghubungkan Cikampek, Padalarang ya. Jadi memang ya cerita dari awalnya ini, sejarahnya ini memang di tempat itulah terdapat sebuah makam Prabu Siliwangi. Jadi Gunung Hejo ini ya tempat di mana memang Prabu Siliwangi dimakamkan. Dan ini ya lagi-lagi kita percaya nggak percaya, tapi hal itu ya memang terjadi selama di perjalanan
tol Cipularang ini, tepatnya di KM 90 sampai 100. Jadi ya hal-hal yang Kang Iksan alami ini memang salah satunya adalah muncul dari hal-hal mitos ini. Dan selain itu, tol Cipularang ini terkenal dengan pembuangan mayat korban dari pembunuhan. Jadi nggak hanya mitos di legenda aja ya, tapi juga memang tol Cipularang ini sering banget ditemukan sesosok mayat korban dari pembunuhan. Ya jadi wajar ya, karena arwahnya nggak tenang dan meninggal dengan hal yang tidak wajar. Ya mungkin itu yang membuat arwahnya ini ya mencari teman baru lah di area tersebut. Dengan caranya dengan itu mengambil para korban ini yang kecelakaan di tol Cipularang. Jadi udah ada korbannya ya, termasuk selebriti juga, itu termasuk yang menjadi korbannya pada saat itu. Belum lagi bis-bis pariwisata, bis anak sekolah. Dan sebelumnya memang yang paling dekat ini terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang, tepatnya di KM 97. Ya yang itu yang tadi saya bilang, KM 97 ini itu adalah turunan dan tempatnya memang berkabut. Jadi kecepatan kita harus benar-benar diatur untuk di area tersebut. Dan Kang Iksan ini ya akhirnya meninggalkan area itu di area KM 97 sampai 98 dan akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menjemput bosnya ini. Jadi belum sampai keluar tol ini masih panjang perjalanan, dan lagi-lagi hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Kang Iksan. Ban mobil bagian belakang pecah. Dan untungnya Kang Iksan ini memang membawa mobil nggak terlalu ngebut, memang lagi jalannya pelan, tiba-tiba pecah. Tiba-tiba pecah, kontak dia, waduh ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih yang perasaan dari sepanjang jalan nggak ada yang beres nih? Ada aja. Ini udah ketiga kalinya dia apes nih, Kang Iksan. Jadi dia ganti ban lagi di situ. Dan kakek-kakek yang tadi minta rokok, pada saat Kang Iksan buka ban mobil buat ganti mobil bannya lagi yang baru, itu kakek-kakek lewat lagi di depan Kang Iksan sambil merokok. Cuman lagi asik masang ban, tiba-tiba si kakek ini bilang, "Punten." Kang Iksan ini langsung jawab, "Mangga Pak." Langsung kaget, lah ini kan kakek-kakek yang tadi, masa jalan kaki cepet banget, udah ada di depan dia lagi lewat. Langsung buru-buru dia pasang ban segala macem. Di situ Kang Iksan setelah selesai, dia melihat kakek itu udah nggak ada lagi. Jadi dia penasaran, sosok ini siapa gitu? Sosok ini siapa? Seorang kakek-kakek, tinggi, besar, pakai baju hitam, tapi rambutnya gondrong dan banyak ubannya, putih ya, putih semua rambutnya. Di situ dia udah wah, ini nggak bener nih. Jadi memang ya di samping itu kita juga dimanapun perjalanan kita harus berdoa ya. Semoga ya tadi dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Apalagi yang memang kita dengar ya, tol Cipularang ini adalah tol yang memang memiliki tempat yang sangat angker dan mistis. Dan berdasarkan dari legenda setempat, memang ya ini nggak jauh dari
perjanjian yang nggak sesuai ya antar pemerintah dan juga ya penghuni Gunung Hejo lah. Karena ya itu tadi, sebuah gunung dibelah untuk proyek jalan tol ini. Karena Kang Ihsan ini penasaran, akhirnya dia menggali cerita nih dari sebuah internet dan juga berdasarkan pendapat dari warga sekitar. Jadi dia sempat juga mampir ke rest area Kang Ihsan ini untuk istirahat sebentar. Di rest area itu memang ada warga setempat, dia lagi jaga-jaga inilah tempat resto ya, tempat pemberhentian. Dia sempat nanya, warga Akang orang mana? Saya orang sini asli. Kesempatan lah Kang Aan untuk bertanya ke penjaga warungnya ini. Kenapa Kang? Iya, tadi saya ketemu sama kakek-kakek tinggi besar baju hitam dan rambutnya gondrong. Di situ dia diam aja, nggak mau jawab. Akang kenal nggak itu siapa? Digituin kan sama Kang Ihsan. Oh, saya nggak kenal. Tapi mukanya ini kayak orang ketakutan. Bismillah aja Kang, selama di perjalanan. Ya semoga aja lancar, ya nggak terjadi apa-apa. Karena memang ya itu tadi, memang ya sebuah urban legend ya, cerita mistosnya yang memang seperti itu. Banyak sekali penunggu-penunggu yang nggak suka nih kalau tempatnya ini memang diusik itu karena ya itu tadi dibuat jalan tol dan banyak sekali memakan korban hingga puluhan orang menjadi korban tewas di tempat. Jadi setelah itu si penjaga warung ini nggak mau lagi jawab pertanyaan dari Kang Ihsan. Jadi Kang Ihsan ini berupaya untuk searching di internet, dicari-cari, ternyata memang benar bahwa sosok orang itu sering muncul ketika kita berhenti di pinggir jalan tol Cipularang antara KM 90 sampai 100. Ya ini kita nggak tahu juga ya, buat teman-teman yang udah pernah lewat, ada juga yang belum merasakan juga ya. Jadi ya percaya nggak percaya, tapi memang hal-hal gaib itu memang ada. Tapi ya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ya berupaya sebuah tempat itu memang pasti ada penghuninya, ada penunggunya. Gimana kitanya ya permisi lah di tempat tersebut, banyak-banyak berdoa di perjalanan agar perjalanan kita sampai dengan tujuan dengan selamat. Ya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa berdoa selama perjalanan dimanapun Anda berada ya. Jadi setelah itu Kang Ihsan melanjutkan lagi perjalanan, keluar dari tol Cipularang, dan akhirnya dia menuju ke hotel untuk menjemput bosnya ini. Dan setelah itu dia pulang antar bosnya. Memang mobil ini lagi-lagi pada saat kepulangan ini lewat jalan tersebut lagi, dan itu merasa lagi hal-hal yang nggak inilah ya, nggak dimasuk akal. Tiba-tiba mesinnya mati, padahal mesin ini ya nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba mati aja, mesin juga bagus, tapi nggak mau jalan. Kayak berat gitu ya, kayak berat. Di situ dia baru ingat, dia baca doa segala macam, baru mobil itu bisa melaju lagi. Ya itulah kisah dari narasumber kita, Kang Ihsan, yang telah mengirimkan cerita ke email Gilang Galunggung. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita atau mau ikut podcast langsung, bisa langsung menghubungi tim Gilang Galunggung atau email ke alamat email yang ada di bawah ini.
Jadi itu cerita dari Kang Isan, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.